Wakafnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang untuk menyelamatkan insan makhluk hidup. Utsman memperpanjang umur sebuah sistem hingga ratusan tahun ke depan. Kisahnya membeli sumur dari seorang Yahudi tersiar hingga ke telinga pelosok negeri. Dari tetesan air, berkembang memberikan kehidupan dan manfaat untuk jutaan umat muslim di dunia. Pada saat di Madinah itu hanya satu sumber air bersih yang itu dimiliki oleh orang Yahudi. Masyarakat Madinah harus membeli ke orang Yahudi. Maka pada saat itu Rasul menyampaikan, "Wahai sahabat, siapa yang bisa membeli sumur Raumah, maka aku akan berikan rumah di surga." Menyampaikan pada Rasul, "Ya Rasulullah, saya akan membeli sumur Raumah tersebut." Dan disanggupi oleh Utsman bin Affan saat itu hanya membeli 50% dari harga yang dijual oleh orang Yahudi tersebut. Dan pada saat itu setelah transaksi jual beli terjadi, maka sah 50% sumur itu milik Utsman dan 50% milik Yahudi. Wahai penduduk Madinah, silakan mengambil air, penuhi air ini. Masyarakat berbondong-bondong di jadwalnya kepemilikan dari Utsman bin Affan sumur Raumah tersebut. Dan apa yang terjadi besoknya? Yahudi ini tidak ada yang membeli, ya, sampai dia menurunkan harga yang biasanya 20 real menjadi 10 real, masih tidak ada yang membeli. 5 real diturunkan kembali, tidak ada yang membeli. Sampai di akhirnya orang Yahudi ini menjual sepenuhnya kepada Utsman bin Affan. Hingga waktunya, Allah memberikan jalan sebagai sumber pelepas penat melalui sebuah tangan bersih dan suci. Utsman bin Affan menjadi pemecah kebuntuan saat umat muslim menghadapi fase paceklik. Keuntungan dari penjualan ribuan pohon kurma, setengahnya disimpan dalam rekening bank atas nama Utsman bin Affan. Lihatlah apa yang telah Utsman lakukan. Memberikan keuntungan hingga tetesan air mata anak yatim saat ini. Dan saat ini rekeningnya masih ada atas nama Utsman bin Affan. Dan 50%-nya lagi disalurkan untuk program sosial, bahkan membiayai operasional Masjid Nabawi. Sungguh luar biasa, bicara wakaf bukan hanya sekedar sosial, tapi memberikan dampak kebermanfaat yang jangka panjang. Ribuan tahun telah dilewati, cerita Utsman bin Affan masih terngiang. Sampai Habib Bugak Asy mengikuti langkah sang penerus. Sosok Habib Bugak Asy dikenal dengan wakaf yang dia lakukan di Tanah Suci Makkah untuk masyarakat Aceh sejak 200 tahun lalu. Awalnya tempat itu menjadi persinggahan para jamaah haji Aceh. Tanah dan rumah itu dinamakan Baitul Asy, berarti rumah Aceh. Dia orang Aceh yang mewakafkan. Jadi dia membeli sekitaran ya pelataran Mekah, dia membeli tanah dari uangnya Habib Bugak Asy dan orang-orang Aceh. Ya. Sehingga orang-orang Aceh yang pergi haji saat itu bisa tinggal di rumah pemukiman yang itu di atas tanah wakaf. Diakadkan oleh Bugak Asy bahwa setiap hasil imbal hasil dari hotel ini diakadkan untuk jamaah haji asal Aceh. Dan informasinya, imbal hasil yang diterima bagi hasil dari keuntungan hotel ini adalah 20 miliar setiap tahun. Maka hasil keuntungan ini dibagikan ke seluruh jamaah haji yang pergi ibadah haji. Jadi para jamaah haji yang berangkat haji itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan cashback, mendapatkan uang dari penyaluran hasil keuntungan hotel Habib Bugak Asy dan orang Aceh.
Wakaf yang dilakukan Habib Bugak Asy masih turut dirasakan hingga kini, meski ratusan tahun sudah terlewati. Peran wakaf turut ambil bagian dalam sejarah pembangunan negeri Ibu Pertiwi. Gerakan wakaf terasa ketika awal kemerdekaan negara ini. Kala itu, masyarakat Aceh berbondong-bondong menggalang dana dengan tujuan untuk membeli pesawat kepresidenan pertama. Inilah embrio terlahirnya maskapai penerbangan nasional di Republik Indonesia. Tugu Monumen Nasional atau Monas yang terletak di Jakarta turut menjadi saksi bisu dari hasil kerangka pemanfaatan wakaf yang sangat besar. Wakaf turut diimplementasikan oleh beberapa universitas terkenal dunia. Universitas Oxford dan Cambridge adalah 2 dari 11 universitas top dunia yang didanai oleh wakaf. Di Barat, sistem ini menjadi motor penggerak penting demi kemajuan pendidikan, terutama perguruan tinggi. Makanya banyak mereka program-program yang sifatnya beasiswa. Bahkan kalau di Mesir, di atas tanah wakaf juga, dari uang wakaf dan dikelola. Al-Azhar, ya. Al-Azhar itu kita sekolah di sana itu gratis, full beasiswa. Dibiayai dari mana? Dari hasil keuntungan wakaf produktif yang dikelola. Wakaf mulai bergeser dari benda tak bergerak menjadi benda produktif, memiliki nilai ekonomi. Terkini, wakaf bisa berupa uang supaya lebih mudah dan bermanfaat. Sejarah wakaf bukanlah semata-mata sebagai sebuah karangan fiktif belaka. Bukan hanya peninggalan dongeng cagar budaya yang dilestarikan. Wakaf menjadi daging yang terus tumbuh di tubuh umat Muslim. Lihatlah sebuah kebun produktif yang terlahir dari kekuatan wakaf untuk saat ini dan yang akan datang. Masyarakat yang ada di sekitar Banten turut dilibatkan dalam hasil apa yang mereka tuai. Mental bekerja mereka ditempa, dibina untuk merubah demi peningkatan taraf hidup. Isu resesi yang menyelimuti ekonomi global saat ini bukanlah pengaruh besar bagi umat Muslim ketika mereka tahu apa yang diperintahkan oleh Allah adalah sebuah jalan keluar dari masalah. Keberadaan kebun produktif memberikan janji perubahan hidup bagi para petani di tengah situasi ekonomi yang tidak jelas. Ada tujuan bagaimana di saat sekarang itu yang mulai terkikis jiwa kebersamaannya gitu. Kita banyak beberapa dokumen yang lebih dari 80 orang, 100 orang itu sholat duhur bersama di kebun. Itu saya lihatnya terharu, Mas. Iya, ya Allah gitu. Ini semoga dengan ini semua keberkahan. Perkenalkan, nama saya Ali Maksum. Saya asli kelahiran itu Jawa, besar di Banten. Ini istilahnya kalau di sini tuh padi huma. Kita ada di Desa Curug Ciung, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten. Sedikit saya gambarkan bahwa lahan-lahan yang sebelum rumah wakaf ini belum bersinergi itu lahan-lahan sawit yang sudah tidak produktif. Usianya itu kira-kira di 35 tahun lah. Rumah wakaf mengelola program produktif
Salah satunya kami di sektor perkebunan, yang kami namakan adalah wakaf kebun produktif. Kami mengelola seluas 14 hektar yang kami kelola. Dan ini memberikan dampak manfaat yang luar biasa dari kebun produktif yang kelola. Jadi apa ya, tentunya sebagai petani, pekebun, yang pertama kali dia akan merasa sangat bangga ketika tanaman apa yang tanamnya itu tumbuh dengan subur dan menghasilkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita juga pertama ikut merasakan, kemudian yang lebih bagus lagi mereka ikut mandiri karena adanya kita di situ. Kegiatan di rumah wakaf ini yang di situ ada komoditi kelapa pandan wangi, ada petai kualitas unggul, petai gobang, ada juga jenis kita tanam kayu-kayu gaharu. Nah, dalam proses penanaman ini juga kita tentu ada perawatan. Nah, di momen itulah kita merangkul masyarakat. Bagaimana kita sambil ada sedikit pembelajaran bersama bahwa pentingnya kita kesadaran bersama untuk kembali merawat potensi alam di lingkungan kita. Ya dulur-dulur, sarehatnya. Kumaha aya nu disarekan ku pamajikan tadi penting? Lumayan. Oh, lumayan. Punten ya. Ya tadi kita sudah beres yang pembersihan komoditi di kapling sebelah. Nah, sekarang kita melangkah ke kapling rumah wakaf. Di sini ada 3 komoditi. Kelapa pandan wangi, ada petai gobang sama gaharu. Dari 3 komoditi ini kita sekarang fase perawatan gitu. Jadi mun pamajikan teh mah pangbelikeun bedak nu kitu lah gitu. Dibungakeun ngabaso nu karitu lah. Jadi kita perawatan bagaimana dari komoditi ini harapannya ketika kita ada perhatian khusus, pemupukan, perawatan, penanganan hama itu hasilnya akan maksimal gitu. Kartosnya nantinya mohon. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Nuhun. Nuhun. Dulu ketika kami belum datang ke sana, sebagian besar mungkin masyarakatnya tidak terlalu begitu memperhatikan arti pentingnya pendidikan. Dalam hal ini pendidikan ini kalau di sana itu bisa pesantren di Kobong gitu ya, atau pendidikan formal biasa SD, SMP, SMA. Saya masih ingat betul ketika ditanya salah satu masyarakat, "Pak, Bapak kenapa anaknya tidak sekolah?" Jawabannya sangat sederhana, simpel. Boro-boro mikirin sekolah anak, hidup aja kadang besok kadang makan, kadang tidak. Gitu ya. Jadi dan itu di sana sudah lumrah dalamnya semua orang begitu. Nah, lalu kita datang ke sana, bukan berarti itu salah, tidak 100% salah gitu ya. Cuma kondisi lingkungan yang membuatnya berpikiran seperti itu. Nah, sehingga kita punya kewajiban bagaimana caranya merubah mindset masyarakat ini untuk beranggapan bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, dengan alasan yang sangat sederhana tadi, ekonomi, ya berarti itu kita harus bantu. Bagaimana caranya supaya orang yang menganggap bahwa ekonomi adalah permasalahan baginya untuk tidak mensekolahkan anak, ya berarti harus dibantu ekonominya. Nah, terlepas dari orang ini sebagai pekerja ke kita atau mitra melakukan kegiatan pertanian atau peternakan, alhamdulillah sekarang beberapa yang ikut atau bekerja kepada kita, baik statusnya pekerja atau mitra, itu minimal mereka bisa memesantrenkan anaknya, gitu, baik di sekitar situ atau di luar daerah. Nama saya Ujang dari Desa Curug-Ciung, Kampung Sukatani. Dulu sebelum kerja di sini, kerja di Sumatera, di Lampung, di Palembang.
Pas pulang dari Lampung, pas di sini itu ada mulai penebangan ya, penebangan perkebunan. Nah, disitulah kita masuk ke sana, ke perkebunan. Terus sampai sekarang, ini sudah hampir, kalau berjalan 7 tahun ya, kita 7 tahun di sini. Alhamdulillah semenjak kerja di perkebunan, manfaatnya banyak sih. Kita punya luang istirahat di rumah, banyak di rumah kan. Jadi pagi berangkat, istirahat jam setengah 12 kita udah pulang ke rumah. Jadi berangkat lagi jam 1, jam 4 pulang lagi ke rumah, kan kita banyak kumpul sama keluarga, manfaatnya itu. Alhamdulillah semenjak kerja di rumah wakaf kita ini bisa miara domba. Jadi hasil dari domba bisa bangun rumah walaupun kecil, bisa beli tanahnya juga, anak bisa ke sekolahin, ke pesantrenin. Perasaan itu kita senang lah, bahagia gitu, walaupun kita pas-pasan gitu, tapi anak bisa sekolah, bisa ke pondok, itu lebih bahagia daripada apapun. Kalau kita bicara harapan, tentunya banyak ya. Hampir sama dengan cita-cita barangkali ya. Dengan adanya kebun ini, mudah-mudahan akan ada lagi kebun-kebun seperti ini, baik di tempat kita ataupun di tempat yang lain. Dan tentunya harapan ke depan, ketika kebun ini sudah sukses, ini bisa dijadikan contoh atau membuat kembali kebun seperti ini di tempat yang lain. Dan doanya juga barangkali ya, kebun yang kami kelola ini betul-betul optimal, efisien, bisa bermanfaat minimal buat orang yang ada di sekeliling kebun itu, umumnya juga termasuk di dalamnya para mewakifnya. Kita banyak ketemu rekan-rekan yang jiwa juangnya itu jauh di atas saya. Jadi dalam diri kalian kalau nggak ada darah pejuang yang mengalir, nggak mungkin kalian bisa bertahan sampai sekarang. Usman bin Affan menjadi inspirasi sang penerus kebaikan. Maka kehadiran kami Rumah Wakaf ingin melanjutkan kebaikan Usman bin Affan dengan spirit wakafmu kekalkan kebaikan.